Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai wireless access point atau router wireless access point yang ada di dalam paket tracer. Nah, di sini kita bisa mengambilnya di network device, kemudian klik pada wireless device, kemudian kita ambil WRT300N. Nah, ini tampilan dari WRT300N. Kita bisa klik di sini. Nah, di sini kita bisa zoom in. Nah, ini tampilan dari wireless access point atau router wireless access point. Kenapa disebut dengan router? Karena di sini menghubungkan antara jaringan internet dengan jaringan publik. Jadi tugas dari router itu sendiri adalah menghubungkan dua jaringan yang berbeda, begitu. Nah, di sini di access point ini contohnya yang port berwarna biru ini adalah digunakan untuk internet. Nah, jika Bapak Ibu atau teman-teman yang lain di rumah itu berlangganan internet dari ISP, nah itu biasanya langsung dicolok ke port yang warna biru ini. Karena biasanya dari internet itu sudah ada, atau dari ISP tersebut sudah ada IP address-nya, sehingga tinggal langsung dicolok ke port warna biru ini. Nah, untuk yang port warna kuning itu digunakan untuk terhubung ke PC atau laptop, itu menggunakan koneksinya adalah kabel LAN. Jadi ini untuk internet, nah ini adalah untuk klien tadi, bisa ke laptop atau bisa ke PC, sehingga bisa terhubung ke internet nanti. Nah, untuk yang warna merah itu digunakan untuk, jadi saya ulangi lagi, untuk tombol merah ini adalah digunakan untuk reset. Jadi ketika access point-nya itu lupa password atau ingin dikembalikan ke pengaturan awal atau default, itu bisa menekan tombol reset ini. Nah, ini tampilan dari access point-nya. Kemudian kita close. Untuk mengakses ke wireless router, kita membutuhkan sebuah PC. Kemudian kita tambahkan koneksi menggunakan kabel strike. Nah, ini kalau internet ini yang dari internet, ini yang warna kuning, Ethernet 1, 2, 3, 4. Kita pilih salah satu. Nah, sebenarnya di paket tracer ini untuk mengakses ke access point wireless router ini kita cukup klik itu bisa. Kita pilih GUI, nah ini tampilannya. Nah, tetapi secara real ketika kita akan mengkonfigurasi sebuah wireless router itu, kalau di paket tracer ya kita bisa langsung klik. Tapi kalau secara real kita membutuhkan sebuah PC ataupun sebuah laptop, kemudian kita hubungkan kabel dari PC ke wireless router. Wireless router ini secara default itu mempunyai IP address. Jadi jika Bapak Ibu atau teman-teman semua bisa lihat di bawah access point-nya, di balik itu biasanya di bawah ada IP address-nya. Kalau di sini kita bisa arahkan kursornya, nah itu muncul. Nah, itu ada LAN, linknya adalah up, IP address-nya adalah 192.168.0.1. Nah, agar bisa mengakses ke wireless router ini, otomatis PC ini harus satu network dengan wireless router tersebut. Nah, caranya adalah klik PC 0, kemudian klik desktop dan pilih IP configuration. Di sini kita isi 192.168.0.10 misalkan. Subnet mask kita klik saja.
Dia akan default ke kelas C. Kemudian untuk mengakses, untuk memastikan kita juga bisa melakukan ping terlebih dahulu. Misalkan di sini kita ping 192.168.0.1. Nah, hasilnya adalah reply, berarti terhubung. Kita bisa buka akses ke wireless router dengan menggunakan browser. Sini ketik IP dari wireless router tersebut 01. Nah, secara default username-nya adalah admin, passwordnya juga admin. Gitu. Jadi wireless router itu baik kita TP-Link, D-Link maupun merek yang lain, itu biasanya username-nya adalah password dan passwordnya adalah admin. Username-nya adalah admin, passwordnya adalah admin. Jadi jika Bapak Ibu atau teman-teman sekalian mengkonfigurasi sebuah wireless router, jangan lupa untuk username dan passwordnya itu diganti, jangan masih secara default. Ketika masih secara default seperti ini, nanti ketika ada orang yang sudah masuk dalam akses point Bapak Ibu, dia bisa melakukan perubahan tadi. Nah, ini tampilan dari wireless router tersebut. Nah, ini yang tadi saya bilang pada port yang warna biru ini adalah ini. Automatic configuration DHCP, ini DHCP client. Jadi ketika dicolokkan kabel dari ISP maupun dari langganan internet Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, itu dicolok, itu sudah langsung dapat IP address. Bisa juga di sini menggunakan konfigurasinya statik. Kalau menggunakan konfigurasi statik berarti harus mengetahui IP address-nya berapa, subnet masknya berapa, default gateway-nya berapa, dan DNS-nya berapa. Nah, di sini harus tanya kepada langganan ISP ataupun ISP yang Bapak Ibu gunakan. Kalau biar tidak ribet ya tadi, lebih enak menggunakan yang DHCP client sehingga langsung mendapatkan IP address. Kemudian di network setup ini ada IP address. Nah, ini adalah IP address tadi yang kita panggil. Gitu. Kemudian di sini subnet masknya, di sini juga bisa dipilih sesuai nanti kebutuhan slash berapa. Di sini menggunakan slash 24. Kemudian di sini ada DHCP server enable. Nah, DHCP server ini yang bertugas memberikan IP address kepada klien, baik itu kliennya laptop, PC maupun handphone dan lain sebagainya. Ketika ada request yang sudah terhubung ke wireless router tadi, sudah terhubung ke SSID, kemudian dia request IP, nah nanti tugasnya DHCP server adalah memberikan IP address kepada klien-klien tersebut secara otomatis. Begitu. Kalau DHCP servernya disable, maka ketika kita sudah terkoneksi ke WiFi atau wireless router ini, kita harus menyeting IP address-nya secara manual gitu. Nah, biasanya DHCP itu di disable, biasanya di wireless router ini hanya digunakan untuk broadcast broadcast WiFi-nya saja. Kemudian nanti DHCP servernya menggunakan dari sisi server yang lain. Biasanya bisa dihubungkan ke server Radius atau Takax atau dan lain sebagainya yang menyimpan username dan password dan ada DHCP servernya. Jadi ketika dia login ketika dia sudah terhubung ke hotspot tersebut, biasanya nanti meminta username dan password tadi. Nah, username dan password itu menyimpannya di server yang lain tadi, begitu. Kemudian di sini ada start IP address. Start IP address ini di sini mulai dari 100. Nah, ketika tadi ada pengguna yang terhubung, kemudian DHCP server itu memberikan IP, di sini dimulai dari 100. Kemudian ada maksimum number user.
Di sini kita bisa setting sesuai dengan kebutuhan, mau 50, 30, 10, 20, dan seterusnya. Nah, di sini kita coba untuk mengganti dulu 100.1. Kemudian kita simpan, save change. Kita tunggu beberapa saat. Nah, hasilnya adalah request timeout. Kenapa request timeout? Karena wireless router yang tadi kita konfigurasi IP address-nya menjadi 192.168.100.1 tidak satu network dengan PC 0, karena ini masih manggil 0.1. Karena PC 0 itu kan tadi masih 0.10, sehingga dia request timeout. Maka di PC 0 kita harus rubah IP-nya menjadi 100.10. Oke, kalau sudah ini di close, kita panggil lagi 192.168.100.1. Username-nya adalah admin dan passwordnya adalah admin. Di sini start IP address-nya masih 100, biarkan saja. Kemudian di sini ada wireless. Kemudian di sini ada network mode. Nah, di sini ada network name. Di sini ada network name SSID, itu adalah nama SSID yang di broadcast oleh wireless routernya. Biasanya akan tampil tuh seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan SSID ini, begitu. Di sini SSID-nya misalkan saya ganti WiFi. Misalnya adalah namanya WiFi coba-coba misalkan. Atau misalkan saya ganti lagi WiFi GTA misalkan. WiFi GTA, kemudian di sini radio band auto, wide channel auto, standar channelnya kita pakai 2,4. Kemudian di sini ada SSID broadcast. Nah, SSID broadcast tadi, ini WiFi kita ini nanti akan muncul ketika contohnya di sini kan ada muncul ya pas saya klik wireless ini. Nah, ini karena sudah di broadcast sama ini SSID broadcastnya adalah enable, maka ketika tadi ada user yang mau melihat itu dia bisa melihat mengakses, bisa melihat ada namanya WiFi GTA tadi. Tapi kalau broadcastnya ini di disable, maka ketika kita mencari di laptop ataupun di PC ataupun di handphone itu tidak tertera di sini. Nah, caranya adalah pilih di hidden network ini, kemudian nanti connect, diisi nama SSID-nya apa, kemudian password tipenya apa, kemudian passwordnya apa, baru nanti dia terkoneksi. Itu juga bisa digunakan untuk sebagai keamanan agar wirelessnya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses, itu juga bisa. Nah, ini sudah network name atau SSID-nya sudah diisi. Kemudian kita simpan, save setting. Oke, setelah save setting, kita isi wireless security yang sini. Nah, security modenya secara default itu disable. Jadi disable itu berarti tidak ada passwordnya. Kita pilih yang di sini ada WEP, WPA2 personal, WPA2 enterprise, WPA2 personal. Nah, kita pilih yang WPA2 personal. Kemudian passwordnya adalah di sini. Kalau saya ketik 12345, kemudian saya simpan. Nah, ini passwordnya ada jawaban. Passphrase should be minimum 8 dan maksimum 63 ASCII karakter. Nah, jadi di sini harus kita isi minimal itu 8 karakter. Misalkan saya isi Indonesia.
Kemudian kita save. Setelah kita save, sudah kita close. Sekarang kita tambahkan end device laptop di sini. Nah, laptop 1, laptop 0, laptop 1, laptop 2. Kemudian di laptop 0 misalkan di sini. Nah, secara default laptop itu menggunakan local area network atau menggunakan LAN. Jadi akan kita ganti LAN-nya dengan menggunakan wireless, modul wireless. Ini dimatikan terlebih dahulu powernya, kemudian kita klik dan kita geser sampai arah sini, kita lepas. Nah, ini sudah jadi kosong. Kita tambahkan modul nih, wireless interface. Ini kita klik, kita geser. Nah, ini sudah terpasang. Kemudian jangan lupa kita on-kan dulu laptopnya, kemudian baru kita arahkan. Nah, cara mengkoneksinya adalah klik desktop dan di sini ada PC wireless. Kita pilih tab connect, kemudian kita tunggu beberapa saat, nanti ada namanya WiFi GTA. Nah, kita klik connect dan kita masukkan passwordnya Indonesia, kemudian kita klik connect. Nah, ini sudah terhubung. Nah, ini tandanya keluar sinyal ini berarti sudah terhubung dari laptop 0. Kemudian di laptop 1 kita tambahkan lagi. Kita physical dulu, kita matiin. Kita geser LAN-nya, kemudian kita geser lagi modul wireless-nya. Kemudian kita on-kan. Dan di desktop PC wireless connect, kita tunggu beberapa saat, nanti dia akan muncul. Klik connect, masukkan passwordnya. Nah, ini sudah terhubung. Kemudian laptop yang kedua sama seperti tadi, kita matikan dulu powernya, kita geser, kita pasang wirelessnya, kita on-kan dan kita hubungkan. Klik pada connect, kita tunggu beberapa saat, klik. Nah, kita klik connect, kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, ini sudah, belum terhubung. Kita ulangi lagi. Kemudian kita klik connect, Indonesia. Klik connect. Nah, ini sudah terhubung ya. Nah, ini sudah terhubung dari laptop 2. Nah, kita bisa cek di sini IP configuration. Nah, di sini mendapatkan IP-nya secara DHCP. IP address-nya sudah ada, dimulai dari 100, subnet mask-nya ada, dan default gateway-nya juga ada. Di laptop 1, ini juga kita cek di DHCP, dia pengisian IP-nya secara DHCP. IP address-nya ada, subnet mask, kemudian default gateway. Kemudian di laptop 2, kita cek lagi di IP configuration. Nah, di sini ada DHCP, IP versi 4, subnet mask, default gateway, ini sudah terisi secara otomatis. 100, 101, 102. Kemudian kita juga bisa melakukan ping. Ini kalau kita mau mengecek IP address, IP config. Tuh, IP config sama seperti tadi. Misalnya kita mau mengeping ke IP wireless routernya, ping spasi IP tujuan. Hasilnya adalah reply from berarti itu terhubung. Nah, ini sudah selesai nih konfigurasi wireless routernya.
Misalkan di sini saya mau tambahkan lagi supaya bisa terkoneksi dengan LAN. Di sini saya tambahkan switch 2960. Kemudian saya hubungkan ke switch dari Ether 2 ke switch, misalkan ke Gigabit Ethernet. Nah, kita tunggu sampai ini bisa hijau atau kita klik ini untuk fast forwarding. Nah, jadi cepat dia inisialisasinya. Kemudian saya tambahkan PC di sini 1, 2, 3. Kemudian saya tambahkan server di sini. Nah, ini saya kasih warna dulu. Kita ulangi lagi. Oke. Di sini misalkan WiFi kantor. Ini untuk WiFi. Ini untuk LAN kantor. Nah, kemudian ini kita hubungkan menggunakan kabel strike. Nah, misalkan di sini kita mau buat server dengan nama gta-na.com misalkan. Kemudian di PC 0 sini kita isi IP address dulu, klik DHCP, nanti dia request, nah ini langsung dapat. Kemudian di PC 2 kita klik DHCP, nah dia langsung terhubung. Kemudian kita klik lagi DHCP desktop, kemudian IP configuration DHCP, nah dia langsung terhubung. Nah, misalkan di PC ini kita mau kita ping ke wireless router 100.1 reply, berarti terhubung nih dari PC berapa 3 ke wireless router. Kemudian kita coba ke laptop 0 100. Nah, hasilnya juga reply. Jadi sudah bisa terhubung dari laptop 0 ke PC 3. Nah, sekarang di server ini kita mau isi IP address secara statik
192.168.100 titik, misalkan saya isi dengan 50. Subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya berapa? Default gateway-nya adalah IP dari wireless router 192.168.100.1. DNS-nya saya isi sekalian 192.168.100.50. Kemudian untuk menambahkan service DNS, kita pilih services, kemudian pilih DNS. Nah, di sini DNS service-nya secara default off, kita harus on-kan terlebih dahulu. Kemudian nama dari DNS-nya itu apa? Tadi gta-na.com. Kemudian address-nya adalah 192.168.100.50. Kita cek lagi, DNS service sudah, name-nya juga sudah, dan address-nya sudah. Kita klik add. Nah, ini sudah masuk nih, name-nya dan IP-nya tadi. Nah, setelah sudah, baru nih kita tes. Misalkan saya tes dari sini, bisa nggak nih kita tes ping ke 150? Bisa ya, melalui IP. Kita coba ping menggunakan DNS gta-na.com. Nah, kita tunggu beberapa saat apakah hasilnya bisa reply atau tidak reply ke server tersebut. Kalau tadi kita ping melalui IP address, ini terhubung. Kenapa terhubung? Karena satu local area network. Kalau dari situ saja tidak terhubung, dari lokal berarti ada kesalahan. Nah, ini kita ping ke DNS-nya gta-na.com, hasilnya adalah ping request call not find host gta-na.com. Nah, agar bisa terhubung ke klien, DNS-nya bisa dipanggil, maka kita harus konfigurasi lagi pada wireless router. Nah, pada wireless router, kita hubungkan. Pada wireless router kita konfigurasi lagi 192.168.100.1. Username-nya admin dan password-nya adalah admin. Kemudian, nah kita tarik ke bawah di sini, static DNS-nya kita isi nih. Isi 192.168.100.50. Nah, ini 192.168.100.50. Jika sudah, kita simpan, save setting. Nah, ini setting are successful. Nah, supaya dari klien-klien ini bisa mengakses ke DNS server, maka kita harus rubah di DHCP-nya ini. Di sini kan DNS servernya belum terisi ya. Jadi kita harus klik static dulu, kosongkan IP-nya, kemudian kita request IP address kembali. Nah, di sini sudah terisi tuh DNS servernya jadinya. Begitu juga yang lain. Di laptop 0 ini juga sama. Kita static dulu, kemudian DHCP. Sehingga DNS servernya sudah terisi. Jadi dipastikan DNS servernya sudah terisi semua. Ini di laptop sudah, kemudian sekarang di PC. Ini kita static dulu, kemudian DHCP kita klik request. Nah, ini sudah terisi semua. Begitu juga di PC 2. Kemudian klik static, kemudian klik DHCP. Nah, dia akan melakukan request. Nah, ini di DHCP request successful. Kemudian di PC 3 kita klik static lagi, kemudian DHCP. Nah, di sini DNS servernya sudah terisi. Nah, sekarang kita bisa testing
Misalkan dari PC 0 ini, tadi kita sudah testing, pingnya ini adalah tidak bisa, ping request call not find. Sekarang kita ping gta-na.com. Nah, hasilnya adalah reply from. Nah, berarti kita sudah berhasil mengakses DNS gta-na.com. Kita coba buka lewat browser. Klik gta-na.com. Nah, ini sudah bisa mengakses ke web servernya, ke server gta-na.com. Begitu juga di ini yang LAN. Kita juga bisa, kita ping dulu gta-na.com. Nah, hasilnya reply. Kemudian di browser kita coba buka, ketik gta-na.com. Nah, reply. Oke, guys, jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini yang dari laptop sudah bisa mengakses ke server sini, dan dari LAN ini jadi jalur wireless juga bisa mengakses ke server, dan dari jalur LAN juga bisa mengakses ke server. Demikian tutorial ataupun informasi mengenai wireless access point, dan kita hubungkan ke local server. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah melihat tutorial ini. Dari kami cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.